Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Bang Bet akan menceritakan sebuah kisah tentang sebuah keluarga yang terkena sebuah teluh atau sebuah santet dari tanah Jawa di tahun 1990-an. Iri, dengki, hingga rasa dendam pada orang lain sering membuat seseorang memiliki pikiran buruk terhadap mereka. Namun bagaimana jika itu tak hanya pikiran buruk saja, tapi juga disertai niat dan juga tindakan untuk mencelakai. Meski begitu, di negara hukum ini tak bisa dengan seenaknya kita menyakiti orang lain dan kabur. Kecuali kalau punya kekuasaan ya. Enggak. Ada hukum yang mengatur itu semua. Namun bagaimana untuk mengatasi permasalahan gaib? Apakah bisa ada hukumnya? Oleh karena itu, salah satu media yang sering digunakan untuk mencelakai orang lain secara gaib adalah melalui santet atau teluh. Percaya atau tidak, mitos soal santet itu memang benar adanya. Salah satu kisah yang akan Bang Bet ceritakan hari ini adalah tentang kejadian-kejadian horor hingga kejadian tragis yang menimpa sebuah keluarga secara bertubi-tubi. Lantas bagaimanakah ceritanya? Simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Bet Illustration. Semua nama tokoh dan tempat sengaja disamarkan untuk menjaga identitas dan juga privasi dari pihak yang terlibat di dalamnya. Temanggung 1990, Santoso Sosro Miharjo adalah seorang juragan cengkeh yang cukup mapan kala itu. Sudah 10 tahun terakhir ini, sejak ia menikah dengan istrinya, yaitu Lasmini, ia meneruskan usaha milik mendiang ayahnya, yaitu usaha cengkeh. Usaha cengkehnya cukup berhasil, tentu juga dengan bekal titel insinyur pertanian miliknya. Santoso sukses mengembangkan usaha milik ayahnya menjadi lebih besar. Dalam pernikahannya, Santoso dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya bernama Ningrum, berumur 10 tahun, dan adik laki-lakinya yaitu Panggi, berusia 5 tahun. Mereka semua hidup bahagia di sebuah rumah yang besar bergaya era 60-an. Maklum, itu rumah warisan dari mendiang orang tua Santoso. Dia itu anak tunggal. Untung saja orang tua Santoso sejak dulu tidak pernah memanjakannya. Jadi ketika ditinggal, Santoso bisa dengan lancar meneruskan usaha peninggalan orang tuanya. Sementara di situ juga ada 2 orang pembantu, yaitu Pak Slamet sebagai tukang kebun dan Bu Urip sebagai asisten rumah tangga. Mereka berdua juga hidup dan ikut tinggal bersama keluarga Santoso di Temanggung. Sekitar tahun 91 hingga 92, usaha cengkeh Santoso yang kian berkembang menuntutnya untuk memperluas lahan dan menambah 1 gudang lagi. Lahan seluas 2000 meter sudah berhasil didapatnya. Sementara ia masih harus menambah 1 gudang lagi untuk bagian penjemuran dan juga penyimpanan cengkeh. Karena desakan itulah, diliriknya sebuah bangunan luas, yaitu bekas gudang cengkeh juga. Gudang itu adalah milik Pak Cari, seorang tetangganya. Mereka adalah sesama juragan cengkeh di era Bapak Santoso. Namun, Pak Cari sudah lama bangkrut dan bangunan ini juga hampir disita oleh bank. Saat ini, Pak Cari sudah meninggal dan kini bangunan itu diwariskan kepada Bowo, yaitu anaknya. Selain bangunan itu, Pak Cari juga mewariskan hutang-hutangnya kepada Bowo. Meski begitu, Bowo tidak meneruskan usaha cengkeh milik ayahnya, sehingga kini bekas gudang itu terlihat terbengkalai. Selain terbengkalai, bangunan itu juga sudah menjadi jaminan hutang untuk biaya berobat Pak Cari dulu ketika sakit. Menurut kesaksian Pak Slamet yang juga mengenalnya, Bowo ini selalu mengajukan perpanjangan kepada pihak bank agar nantinya gudang itu tak disita, dengan alasan dia sedang menunggu petak sawah peninggalan orang tuanya agar terjual dulu. Ya, dengan tujuan untuk melunasi hutang ayahnya. Namun kenapa Bowo tidak merelakan gudang itu saja? Toh dia juga tidak menggunakannya. Sebenarnya, di sini Santoso juga ingin membelinya dengan harga yang wajar. Tapi ternyata setelah ditemui,
Bowo memperlihatkan surat wasiat dari mendiang ayahnya, yang mana salah satu isinya berkata, jika ia tidak memperbolehkan gudang itu untuk dijual. Sebenarnya, meski ada wasiat itu, Bowo sebagai anak tertua malah diam-diam menjaminkan surat gudang itu kepada pihak bank beberapa tahun yang lalu. Di samping untuk kebutuhannya sendiri, uangnya juga digunakan untuk biaya berobat ayahnya, ucap Bowo kala itu. Pak Selamat yang juga ikut mengantar Santoso dalam pertemuan itu sebenarnya agak ragu dengan pernyataan Bowo tentang bagaimana uang itu ia gunakan. Pasalnya, di desa itu, Bowo terkenal sebagai pria yang gemar berjudi. Singkat cerita, Santoso pun pulang dengan keputusan tidak bisa memiliki atau membeli gudang yang luas itu. Tapi dalam hatinya, ia sangat menginginkannya karena memang tempat itu bagus dan juga strategis. Di sini, ia mulai memutar otak. Untuk tetap bisa memiliki gudang itu, dihubungilah petugas bank tempat Bowo berutang dulu. Karena kebetulan, petugas bank itu juga adalah teman Pak Santoso. Setelah Pak Santoso menanyakan perihal tanah gudang itu, ia mendapat sebuah info kalau tagihannya sudah macet hampir selama 1 tahun dan akan disita oleh pihak bank. Tapi di situ, Bowo selalu mengajukan perpanjangan dengan alasan akan menjual sawahnya untuk melunasi semuanya. Tapi nampaknya, perpanjangan itu batas tenggangnya juga hampir habis. Dan berbekal informasi itulah, Santoso bersabar dan memantau perkembangannya. Sembari mungkin dalam hatinya, ia berdoa buruk agar gudang itu disita dan dilelang oleh pihak bank. Singkat cerita, sekitar 1 tahun kemudian, gudang itu akhirnya benar-benar disita oleh bank dan akan dilelang kemudian hari. Kabar ini tentu membuat Santoso cukup senang. Ia benar-benar ingin memiliki gudang seluas 1.700 meter itu. Berbekal kenalan petugas bank, di sini Santoso agak bertindak licik. Entah bagaimana, ia bermain dengan petugas lelang demi untuk memenangkan proses pelelangan lahan gudang itu. Singkat cerita, hari pelelangan pun tiba. Dan sesuai prediksi, Santoso berhasil memenangkan lelang itu. Dan Santoso menjadi pemilik sah dari tanah gudang itu. Tapi beberapa bulan kemudian, setelah gudang itu mulai digunakan oleh Santoso, mulailah terjadi kejadian-kejadian aneh yang lebih tepatnya dialami oleh semua orang yang menghuni rumah Santoso. Kejadian ganjil ini pertama kali dialami oleh Pak Selamat dan juga Mbok Urip. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, tiba-tiba mereka berdua mendengar suara langkah kaki dengan sandal bakiak yang terdengar seperti berjalan mengelilingi rumah. Tentu, Pak Selamat dan Mbok Urip lah yang mendengarnya dengan jelas, karena suasana malam di desa tentu sangatlah hening. Selain itu, karena tempat mereka tidur berdempetan dengan beteng rumah, tepatnya di bagian paling belakang. Agak mustahil bila suara ini terdengar dari rumah utama, karena jarak beteng dengan rumah utama memang agak jauh. Mbok Urip dan Pak Selamat yang tidurnya merasa terganggu, memutuskan untuk keluar untuk memeriksa suara itu. Dan ternyata ketika mereka sampai di luar, suara bakia itu masih ada. Suara itu semakin jelas dan kini terdengar berjalan mendekat ke tempat mereka berdiri. Semakin mendekat hingga akhirnya sosok yang berjalan itu mulai terlihat. Wujudnya terlihat seperti orang biasa, namun rambutnya panjang dengan cara berjalan yang agak aneh. Sedikit terlihat seperti menggeliat. Sosok itu sepertinya seorang wanita. Beberapa meter berjalan, sosok itu sekarang berhenti. Mungkin karena melihat mereka berdua yang sedang mengamati. Meski begitu, ia tak pergi atau bahkan menghilang. Mbok Urip mengira itu orang gila, sementara Pak Selamat segera mengambil kelewang untuk berjaga-jaga kalau saja itu orang jahat. Siapa kamu? Lagi apa di situ? Kata Mbok Urip. Tapi sosok itu hanya diam dan tidak menjawab. Terlihat tangannya saja yang sepertinya tengah menabur-naburkan sesuatu, sementara kepalanya terus menunduk. Pak Selamat pun menghampiri sosok itu sambil mengacungkan kelewang miliknya, meski hanya sekedar untuk menakut-nakuti dan bermaksud untuk mengusir orang itu. Sementara Mbok Urip berjalan di belakangnya. Hus, pergi kamu.
kata Pak Selamat. Namun, sosok itu tak kunjung pergi. Kini, semakin dekat, semakin terlihat pula tangannya yang memang benar sedang menabur-naburkan sesuatu di sekeliling rumah Santoso. Pak Selamat dan Mbok Urip pun semakin mendekat dan kembali menanyainya. "Woi, pergi kamu, wong gendeng!" teriak Pak Selamat. Mendengar ucapan itu, sosok itu pun menoleh. Dan disinilah Pak Selamat beserta Mbok Urip dibuat begitu terkejut karena sosok itu ternyata tidak berwajah. Sosok itu terus menabur-naburkan sesuatu di atas tanah milik Pak Santoso. Pak Selamat dan Mbok Urip pun berlari tunggang-langgang menuju huniannya setelah melihat sosok itu. Kemudian mereka berdua meringkuk di balik pintu pavilion di belakang bangunan rumah. Di sini mereka sama-sama tak yakin atas apa yang sudah mereka lihat barusan. Mbok Urip yang punya pengalaman melihat hantu pun juga sulit dibuat percaya. Lantaran untuk ukuran demit, penampakan sosok itu tadi terlalu nyata. Kalau hantu itu transparan, Met, tapi itu tadi bentuknya solid. Sementara menurut pengakuan Pak Selamat, sosok itu rambutnya seperti terkibas-kibas seakan tertiup angin. Dan mereka berdua pun bingung sekaligus ketakutan. Entah apa itu, pikir mereka. Keesokan harinya, Mbok Urip yang menyapu di luar beteng melihat ceceran tanah basah. Warna tanah itu terlihat sangat jelas dan juga kontras dengan tanah lain di sekitarnya. Sembari menyapu, Mbok Urip pun terus mengikuti arah taburan tanah itu. Dan ternyata ceceran tanah itu hampir mengelilingi rumah Santoso yang notabene memiliki lahan rumah yang cukup luas. Mengetahui keanehan ini, lantas Mbok Urip segera membicarakannya dengan Pak Selamat. "Jangan-jangan ini tanah kuburan ya, Met?" ujar Mbok Urip. Pak Selamat yang mulai mempunyai firasat buruk sebenarnya ingin menceritakan kepada juraganya, namun rasanya percuma. Karena Pak Santoso ini adalah orang yang berpendidikan dan ia tak mungkin peduli apalagi percaya dengan hal mistis semacam itu. Meskipun Pak Selamat ini merupakan orang kepercayaannya dan umurnya hampir sebaya. Namun dia tetap memutuskan untuk tidak menceritakan semua ini kepada Santoso. Singkat cerita, tepat malam harinya kembali terjadi hal aneh kepada salah satu pegawai gudang cengkeh baru milik Santoso. Sebut saja Agus. Tiba-tiba saja pada malam itu Agus sowan ke rumah juraganya yaitu Santoso. Di sini ia ingin mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Santoso mencoba bertanya apakah dia ada masalah atau kenapa. Kenapa tiba-tiba sekali? Tapi nampaknya Agus tak mau mengatakan apa-apa. Dia tetap hanya ingin mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Tapi di sini ada yang agak aneh. Menurut Pak Selamat, Agus terlihat pucat dan tidak mau memandang wajah Santoso. Matanya pun juga selalu melihat ke bawah. Akhirnya, Santoso pun memberikan sisa gajinya dan mempersilahkan Agus untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Padahal di sini, sebenarnya posisi Agus sudah cukup enak. Dia sudah jadi mandor. Namun Santoso yang ingin tahu tentang apa yang terjadi pun menyuruh Pak Selamat untuk menyelidiki masalah ini. Singkat cerita, besok harinya Pak Selamat menanyai semua pegawai yang ada di gudang itu. Namun hasilnya tak pernah ada masalah dengan Agus. Bahkan Mbak Lela, yaitu bagian keuangan, juga sempat dipanggil Pak Santoso. Namun juga tak ada masalah keuangan. Di sini Santoso pun pasrah dan melupakan semua itu. Hari pun berlalu, tapi di sini Pak Selamat masih penasaran dan mempunyai firasat lain tentang alasan keluarnya Agus. Akhirnya, dengan dalih silaturahmi, Pak Selamat pun mendatangi kediaman Agus. Setelah berbasa-basi di tempat Agus, Pak Selamat langsung bertanya dengan pelan kepada Agus. "Sebenarnya, itu ada masalah apa toh Mas Agus? Cerita dong sama saya, kok kayaknya ada yang gak beres." Mendengar pertanyaan itu, Agus pun terdiam sejenak. Kemudian ia pun menjawab, "Tapi jangan ngomong-ngomong ke Pak Santoso ya Mas." Dan akhirnya Agus pun bercerita.
Waktu itu, ketika Agus menyortir cengkeh, waktu sudah sore hari menjelang malam, dan hampir semua pegawai juga sudah beranjak pulang. Di situ hanya tinggal Agus sendiri. Biasa memang, Agus selalu pulang paling akhir untuk mengecek kembali pekerjaan mereka hari itu. Ketika menyortir cengkeh, tiba-tiba tercium aroma bangkai yang sangat bau. Agus tentunya khawatir, takut kalau ada tikus mati di antara gunungan cengkeh di sana. Agus pun lantas mencari sumber bau itu. Lama sekali ia mencari, karena gudang itu memang cukup luas. Hingga akhirnya dia menemukan sumber bau itu. Tepatnya di antara tumpukan karung cengkeh. Wah, aku harus lapor sama juragan ini, ujar Agus. Takutnya benar ada bangkai di antara tumpukan itu. Tapi ketika dia mengembalikan badannya, tiba-tiba ia dikagetkan oleh suara. Suaranya seperti orang yang memanggil. Agus. Gus. Agus pun sontak menoleh ke arah tumpukan karung itu. Dan Agus terpaku ketika melihat sosok yang memanggilnya. Sosok itu terlihat seperti anjing, namun ukurannya sangat besar. Bahkan besarnya hampir seukuran sapi. Dan sosok itu juga berbicara dengan bahasa manusia. Di tengah Agus yang masih mematung, sosok itu kembali berkata, Lungo kowe saka kene, timbang tak pangan. Ternyata kejadian itulah yang membuat Agus yang sudah hampir 5 tahun ikut Juragan Santoso memutuskan untuk mengundurkan diri. Melihat raut wajah Agus, Pak Selamat berasumsi sepertinya Agus ini memang benar-benar mengalaminya. Pak Selamat pun pulang dan masih menyimpan dalam-dalam cerita dari Agus. Sampai di huniannya, Mbok Urip yang tahu kalau Pak Selamat habis pergi ke tempat Agus langsung bertanya, "Gimana Agus, Met? Pasti ada apa-apa toh?" Kemudian Pak Selamat pun menceritakannya pada Mbok Urip. "Sepertinya kok ada yang mengguna-guna Pak Santoso ya, Met?" Timpal Mbok Urip di pembicaraan itu. Karena ternyata setelah kejadian itu, tepat sehari setelah Mbok Urip dan Pak Selamat melihat sosok tak berwajah itu, juga setelah Mbok Urip menemukan banyak taburan tanah di pekarangan mereka. Selain itu, Ningrum, anak Santoso, juga sedang sakit cacar. Bahkan terhitung hampir 1 bulan lamanya. Selain itu, penyakitnya juga agak aneh karena cacarnya sampai lidah. Pak Selamat juga baru tahu saat itu kalau Ningrum sakitnya separah itu. Pikirnya hanya masuk angin biasa. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Namun, Ningrum belum juga sembuh dari sakitnya. Sore itu, Lasmini, yaitu istri Santoso, terlihat tengah merebus air panas, bakal mandi si Panggih, anaknya yang paling kecil. Pak Selamat yang tengah mencabuti rumput di belakang rumah, sesekali mengamati istri juraganya yang tengah melamun di depan kompor itu. Ada yang aneh. Tak biasanya, istri juraganya terlihat sesedih itu. Air di dalam panci pun mendidih. Pak Selamat yang mengetahuinya mencoba memecah lamunan juraganya. Tapi di sini tak ada respon dari Lasmini. Bu, airnya sudah panas, Bu, kata Pak Selamat sambil memunculkan setengah kepalanya di jendela dapur itu. Tapi benar tak disangka apa yang terjadi setelah ini. Tiba-tiba diambillah air panas itu oleh Lasmini, dan sambil mendongakkan kepalanya, Lasmini menyiramkan air mendidih itu di atas kepalanya sendiri. Dan kemudian setelah itu ia teriak, seakan ia tak sadar apa yang barusan ia lakukan. Pak Selamat yang panik juga berteriak memanggil juraganya. Akibat hal itu, Lasmini pun mendapat luka yang cukup parah dan sempat dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, akhirnya ia meninggal 1 hari kemudian. Meski begitu, Selamat tak menceritakan apapun tentang apa yang sebenarnya dilihatnya sore itu. Sehingga saat itu kematian Lasmini masih dianggap sebagai kecelakaan oleh Santoso. Tapi tidak bagi Pak Selamat. Baginya, kematian Lasmini sangat tidak beres. Karena dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kematian Lasmini, istri juraganya.
Kematian Lasmini tentu membawa duka yang cukup mendalam bagi keluarga Santoso, tak terkecuali bagi Pak Slamet dan Bu Urip. Pasalnya, meski mereka hanya pesuruh, Lasmini selalu memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri, seperti makan bersama, membelikannya pakaian dan lain-lain. Masih dalam masa berkabung, setelah kepergian Lasmini, Ningrum, yaitu anak sulung Santoso, juga belum sembuh. Bahkan, penyakit cacar air Ningrum juga semakin parah. Penyakit itu menjalar sampai ke dalam lubang telinga, lubang hidung, dan juga lidahnya. Keadaan Ningrum sangat memprihatinkan. Hingga sudah hampir 2 bulan ini, Ningrum hanya terbaring di tempat tidurnya. Bahkan ketika sang ibu meninggal, ia tak sempat melihat jasadnya untuk yang terakhir kalinya. Sementara itu, ada juga hal janggal yang sebenarnya sempat terabaikan, yaitu nasi yang cepat membusuk. Hal itu juga terjadi pada keluarga ini. Mbok Urip sebagai pramusaji sering dimarahi oleh Santoso perihal nasi busuk ini. Tapi mau bagaimana lagi? Padahal itu nasi baru yang baru dimasak esok hari, namun siangnya sudah membusuk, menguning, dan juga berlendir. Hari pun berlalu. Terjadilah sebuah kepiluan lagi bagi keluarga Santoso. Belum genap 40 hari Lasmini meninggal, kini Ningrum, si sulung, juga pergi untuk selama-lamanya menyusul sang ibunda. Kejadiannya esok hari, seperti biasanya, setiap pagi Mbok Urip hendak pergi ke kamar Ningrum untuk memberikan makanan. Mbok Urip pagi itu melihat hal yang tak biasa. Ningrum terlihat tidur tengkurap dengan selimut yang menyingkap. Dengan pelan, Mbok Urip mencoba membangunkannya, tapi tak ada respon. Di sini, Mbok Urip sudah mempunyai firasat yang tak enak. Dengan perlahan, ia memegang kaki Ningrum. Namun ternyata sudah dingin. Mbok Urip yang takut langsung bergegas melaporkannya kepada sang juragan. Santoso pun datang dengan wajah yang panik. Begitu juga Pak Slamet yang tengah menggendong si Panggih yang ikut terbangun karena kehebohan pagi itu. Dihampirilah tubuh Ningrum oleh sang ayah. Dengan suara bergetar, seakan tahu hal buruk tengah terjadi, Santoso memegang tubuh anaknya. Juga sedikit menggoyang-goyangkan. Karena tak kunjung dapat respon, Santoso pun langsung membalikan badan Ningrum dengan perlahan. Namun, ia nampak kesulitan karena badan Ningrum sudah kaku. Seketika Santoso sadar jika anaknya sudah tiada. Ia menangis terisak dengan suara parau. Apalagi ya Allah. Pak Slamet pun segera menyerahkan Panggih yang juga menangis ke gendongan Mbok Urip untuk dibawa keluar. Pak Slamet pun segera merangkul dan memapah juragannya menuju ruang tamu. Sementara itu, sembari menggendong Panggih, Mbok Urip mengabarkan kabar duka ini kepada tetangga-tetangga terdekat kalau Ningrum sudah meninggal. Sejak kepergian Ningrum, kini Mbok Urip dan Pak Slamet diminta untuk tinggal di rumah utama untuk menjaga Panggih. Sementara itu, perihal nasi busuk juga terus saja terjadi. Tapi tampaknya Santoso belum menyadari atau peduli tentang kejanggalan-kejanggalan yang belakang ini menimpa hidupnya. Ya, karena ia masih berpikiran rasional. Sampai pada suatu hari, ketika Santoso, Panggih, Pak Slamet dan Mbok Urip menonton TV bersama, terdengar sebuah ledakan keras dari arah teras rumahnya. Santoso yang pertama kali keluar begitu terkejut dan segera memanggil Pak Slamet. Terlihat di situ lantai teras rumah sudah pecah dan menonjol keluar. Pak Slamet dan juragannya pun memegang lantai itu. Terlihat sedikit berasap dan juga agak hangat. Santoso kembali mencoba melogikakan hal ini. Ia memperkirakan kalau ini adalah akibat dari pemuaian gas yang dihasilkan oleh septic tank. Tapi Santoso juga agak keheranan. Pasalnya, septic tank rumah ini berada jauh 30 meter ke arah belakang rumah. Santoso pun menyuruh Pak Slamet untuk membongkar pecahan lantai itu saat itu juga. Dan apa yang ditemukan oleh Pak Slamet sungguh mengherankan. Di balik lantai itu, Pak Slamet menemukan selembar kain kafan
yang bertuliskan aksara Jawa. Santoso yang melihat itu pun langsung merebutnya. Di sini ia juga nampak keheranan. Kain itu pun dibawa masuk dan diletakkan di meja ruang tamu. Di situ Santoso dan Pak Slamet duduk berdiam-diaman, seakan mereka berdua memikirkan sesuatu. Dan akhirnya Pak Slamet pun mulai buka suara. Perihal kecurigaannya dengan kejadian-kejadian akhir ini, Santoso pun terus membantah dan tidak percaya. Tapi di sini, Mbak Urip yang mendengar pembicaraan dari ruang TV pun ikut datang dan berbicara. Dari kejadian wanita tanpa wajah, anjing besar yang dilihat Agus, hingga kronologi sebenarnya tentang kematian sang istri, semua diceritakan kepada Pak Santoso malam itu. Mendengar semua kebenaran ini, Pak Santoso pun kaget dan sedikit gemetar. Bisa saja ini teluh loh Pak Santoso, begitu kata Mbak Urip. Santoso yang sudah mulai percaya pun tidak mau gegabah. Ini semua belum pasti. Benar atau tidaknya, kita bilang dulu saja dengan Mbah Kiai Mangun, ucap Santoso. Mbah Mangun adalah salah satu sesepuh yang dituakan di desa itu. Singkat cerita, hari itu juga Pak Slamet sowan ke tempat Mbah Mangun untuk menanyakan perihal banyaknya keanehan yang terjadi di rumah Santoso. Sampai akhirnya beliau pun mau datang ke rumah. Beliau datang untuk memeriksa kain kafan yang ditemukannya di balik lantai yang meledak tadi malam. Mbah Mangun pun mulai keliling di sudut-sudut rumah sembari bersikir dan sesekali menepuk-nepuk dinding rumah Santoso. Setelah selesai, beliau kembali duduk di ruang tamu dan berbicara kepada Santoso. Sembari ia membakar kain kafan itu di sebuah asbak. Mbah Mangun berkata, "Iki teluh Jawa, molone ono telu, pikiran, bondo, lan penyakit." Teluh Jawa, menurut Mbah Mangun, itu malapetakannya ada 3, yaitu 1, mempengaruhi pikiran. Ini mungkin berhubungan dengan kejadian kematian Lasmini. Seperti yang tadi saya ceritakan, Lasmini tanpa sadar menyiramkan air panas ke kepalanya. Kedua, penyakit. Ini mungkin yang dialami oleh Ningrum. Ketiga, harta. Di sini, harta boleh diartikan sebagai usaha. Mungkin ini menyambung dengan kejadian Agus, yaitu salah satu pegawai di gudang cengkeh yang mengaku sudah didatangi oleh anjing besar yang bisa bicara. Atau mungkin bencana ini belum terjadi. Dan sejak kejadian Agus itu, ternyata banyak juga pegawai di gudang cengkeh itu yang mengaku diteror oleh makhluk yang mirip anjing. Dan juga satu persatu pegawai di gudang itu mulai mengundurkan diri karena takut. Dengan ini tentu akan mempengaruhi usaha cengkeh milik Santoso. Di sini Santoso pun mulai berpikiran buruk dan menuduh kira-kira siapa yang mengirim teluh ini. Jangan-jangan ini ulah Bowo, batin Santoso. Entah kenapa juga Mbah Mangun tiba-tiba terburu-buru berpamitan saat itu. "Besok saya kesini lagi," kata Mbah Mangun. Malam itu tentu mereka tak bisa tidur nyenyak, terutama Santoso yang terlihat duduk di ruang tamu sembari membuka catatan keuangannya. Sementara Mbak Urip terlihat tidur bersama Panggih di depan TV di ruang tengah. Pak Slamet yang melihat juragannya belum tidur pun berinisiatif menawarkan kopi dan mereka pun duduk berdua di ruang tamu itu. Santoso yang terlihat kalu dan tidak fokus seketika langsung berkata, "Kalau aku ngira ini ulah Bowo Thomas," kata Santoso pada Pak Slamet. Pak Slamet pun menjawab, "Bisa saja mas, tapi kita harus mikir gimana caranya membentengi rumah ini." Sampai akhirnya percakapan itu pun berakhir dan mereka beranjak untuk tidur. Santoso tidur di kamarnya dan Pak Slamet tidur di kursi sofa ruang tamu itu. Beberapa jam kemudian, sekitar jam 2 malam, Pak Slamet yang sebenarnya masih tidur ayam, pandangannya dialihkan oleh sosok yang tiba-tiba terlihat duduk di depannya. Pak Slamet yang kaget sembari mengusap matanya, terus memandangi sosok yang berada kira-kira 2 meter dari tempatnya. Karena suasana agak gelap, sosok itu tak terlihat jelas, hanya bayangan hitam
yang nampak duduk mematung di kursi itu. Dengan terbata dan berbisik, Pak Selamat berkata, Mbok, lagi apa? Pak Selamat mengira sosok itu adalah Mbok Urip. Tapi setelah Pak Selamat bertanya pada sosok itu, dengan perlahan sosok itu mendongakkan kepalanya. Dan terlihat kini wajahnya yang terang. Entah apa yang menerangi wajah itu. Di sini Pak Selamat yang terpaku masih mencoba berani. Dengan terbata-bata, Pak Selamat berdoa sebisanya sambil terus memandangi sosok itu dengan secuil keberaniannya. Semakin terlihat jelas, sosok itu rambutnya panjang terurai. Itu adalah sosok tanpa wajah tempo hari. Tapi kali ini ia memiliki mulut. Sosok itu sedikit maju untuk mengarahkan telinganya, seakan menyimak Pak Selamat yang mulai berdoa dengan terbata-bata. Akibat ia memang gemetaran ketika melihat sosok itu. Dengan nada mengejek namun berbisik, sosok itu berkata pada Pak Selamat, "Kalau kagak, Mat, apa perlu tak rewangi leh mundongo?" Pak Selamat tubuhnya tersentak ketika mendengar kata-kata itu. Ia ingin lari, tapi tubuhnya sulit untuk digerakkan. Oleh karena itu, Pak Selamat pun menunduk karena tak mau melihat sosok itu lagi. Dan beberapa saat kemudian, "Salam gawe juraganmu ya." sosok itu berkata lagi, kemudian seketika menghilang. Tanpa sadar, Pak Selamat yang ketakutan ini sampai-sampai ia kencing di celana. Keesokan harinya pun Pak Selamat sakit, mungkin karena syok dengan kejadian semalam. Mbok Urip sendiri sepertinya menyadari dengan penyebab sakitnya Pak Selamat yang tiba-tiba itu. Hingga akhirnya Pak Selamat pun bercerita pada Mbok Urip tentang apa yang dialaminya semalam. Di sini mereka berdua pun yakin kalau ini semua benar-benar disebabkan oleh teluh. Tapi mereka berdua memutuskan untuk tidak bercerita dulu pada juragannya karena mereka takut kalau mereka akan menambah pikirannya. Pak Selamat sendiri sakit kurang lebih selama 3 hari, namun kemudian berangsur sembuh. Beberapa hari kemudian ada kejadian yang janggal lagi. Entah apakah ini juga berhubungan dengan teluh itu atau tidak. Yang jelas, ini adalah musibah yang cukup membuat Santoso terpuruk. Gudang yang ia beli dari pelelangan itu tiba-tiba terbakar habis hanya dalam semalam. Entah apa penyebabnya. Yang jelas, malam itu rumah Santoso tiba-tiba diketuk oleh beberapa warga, yang kemudian mereka mengabarkan kalau gudang milik Santoso terbakar. Setelah kejadian itu, dengan terpaksa, Santoso pun menutup salah satu gudangnya dan meliburkan beberapa karyawan. Nampaknya kenaasan masih saja menimpa keluarga Santoso. Karena sekitar seminggu kemudian setelah kebakaran, Panggih, anak yang tinggal satu-satunya, kini masuk rumah sakit. Hidung serta mulutnya mengalami pendarahan, dan entah kenapa pendarahan itu sulit berhenti. Meski setelah diperiksa dan pendarahannya berhasil dihentikan, dokter tidak berhasil menemukan apa penyebabnya. Karena Santoso khawatir, Panggih pun tetap dirawat inap di rumah sakit itu selama 2 hari. Tentunya dengan ditunggu oleh Mbok Urip. Dan karena hal inilah giliran Mbok Urip yang mengalami kejadian mengerikan. Malam itu, pada malam kedua, ketika Mbok Urip menunggu Panggih, tentu saja dengan ikut tidur di ruangan yang sama dengan Panggih. Malam itu, entah jam berapa, Mbok Urip yang duduk ketiduran di ranjang Panggih dengan kepala yang merebah ke tangannya yang menyilang. Di dalam tidurnya yang sebenarnya kurang nyaman itu, tiba-tiba Mbok Urip merasa seperti ada yang membelai-belai kepalanya. Karena dikira Panggih, Mbok Urip seketika membangunkan dirinya. Dengan setengah kantuk, dia berkata, "Ada apa, Mas?" tanya Mbok Urip kepada Panggih. Tapi di sini Mbok Urip heran karena Panggih ternyata masih tidur nyenyak dengan posisi miring membelakanginya. Dan setelah itu terdengar suara dengan nada membisik tepat di telinga Mbok Urip. Mbok Urip yang kaget pun langsung menoleh
tapi tak ada siapa-siapa. Suasana ruangan itu juga nampak sepi, karena kebetulan Panggih dirawat di ruangan VIP. Ruangannya bagus dan juga terang. Mbok Urip pun kembali menoleh ke seluruh ruangan. Namun matanya terhenti di sebuah lemari kecil yang sepertinya ketika diperhatikan pintunya perlahan membuka sendiri. Mbok Urip yang penasaran pun terus mengamati. Dan tiba-tiba juga muncul suara. Aku nang kene. Suara itu muncul dari lemari kecil yang sedari tadi dilihatnya, yang pintunya semakin lebar terbuka. Dengan berani, Mbok Urip pun menjawab perkataan itu. Siapa kamu? Pergi dari sini, jawab Mbok Urip. Lemari itu semakin terbuka lebar, dan menurut Mbok Urip, di situ tiba-tiba muncul kepala tanpa wajah, namun memiliki mulut, persis seperti yang dikatakan oleh Pak Slamet tempo hari. Perlahan kepala itu keluar dan menunjukkan seluruh tubuhnya. Tinggi sekali, ucap Mbok Urip. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Sepertinya sosok ini adalah sosok wanita. Jemarinya juga sangat panjang, begitu juga kukunya. Ia menggeliat seakan seperti sedang menari. Dan beberapa saat kemudian, dengan lantang sosok itu berkata, Aku samper nyowo. Aku arep tilek. Melihat Panggih yang terbaring, Mbok Urip mencoba untuk tak gentar. Ia pun menjawab, tidak perlu. Pergi kamu dari sini, jawab Mbok Urip sembari memegang sebuah pispot logam di tangannya. Tapi sosok itu malah tertawa-tawa. Mbok Urip yang sudah kacau balau pikirannya pun melemparkan pispot itu ke arah sosok itu sembari berkata, Allahu Akbar. Sosok itu pun hilang. Kini Mbok Urip menangis, meringkuk di lantai, karena sebenarnya Mbok Urip merasa sangat ketakutan. Namun apa mau dikata, ternyata gangguan malam itu belum selesai. Beberapa saat kemudian, Mbok Urip dibuat semakin menangis ketika terdengar suara wanita sedang menyanyikan lagu Jawa. Suaranya merdu dan mendengung di ruangan itu. Mbok Urip pun menutup kedua telinganya. Sudah, tolong sudah. Tolong sudah. Sembari ia terus menangis. Suara nyanyian itu pun terus-menerus terdengar di ruangan itu. Hingga suara itu pun berhenti seiring dengan azan subuh yang mulai terdengar. Nampak lalu lalang aktivitas rumah sakit. Juga suara keramaian mulai mengisi keheningan rumah sakit. Segera Mbok Urip membuka pintu dan duduk di kursi depan ruang perawatan. Ia tampak pucat dan lesu. Sungguh, itu adalah malam yang berat untuknya. Untungnya, pada pagi harinya, Panggih sudah bisa diperbolehkan untuk pulang. Anehnya, sesampainya di rumah, ada sesuatu yang berubah dalam diri Panggih. Ia sekarang jadi pendiam, tidak seusil kemarin. Untuk seukuran anak kecil, ia nampak seperti orang dewasa. Sekiranya 4-5 hari berlalu, kini Panggih sangat rajin mengaji. Hal itu terlihat dari setiap ia yang selalu siap dengan baju kokonya. 1 jam sebelum guru ngajinya datang, Panggih selalu siap menunggu dengan rapi di ruang tamu. Panggih pun juga mulai ngeyel dan sering merengek kepada sang ayah tatkala ia mengajak sang ayah untuk sholat tepat waktu. Perubahan yang sangat baik memang, bisa dibilang 180 derajat. Tak seperti dulu yang selalu manja dan agak pemalas. Singkat cerita, waktu itu sekitar waktu sore hari menjelang malam.
Setelah Panggih mengaji, tiba-tiba listrik padam. Meski begitu, Panggih masih memiliki tugas sekolah yang harus dikumpulkan esok pagi. Akhirnya, mau tak mau, Panggih pun mengerjakan PR-nya dengan menggunakan bantuan lampu teplok atau lampu lentera. Diletakkanlah 2 lentera di samping meja belajarnya. Panggih pun belajar dengan ditemani sang ayah. Sementara Pak Slamet sedang sibuk menyalakan lampu petromak di halaman belakang. Sampai beberapa saat kemudian, Pak Santoso meninggalkan Panggih untuk merokok di halaman belakang sembari mengamati pekerjaan Pak Slamet. Entah kenapa, petromak yang dari tadi diutak-atik oleh Pak Slamet tak kunjung bisa dinyalakan. Dan tiba-tiba, dari dalam suara kamar, terdengar suara ledakan. Ledakan itu diiringi dengan suara teriakan Panggih. Santoso dan Pak Slamet yang mendengarnya pun segera berlari ke kamar Panggih. Dan apa yang terjadi? Di situ, kepala Panggih sudah berkobar dengan api. Panggih pun terus berlari tak berarah di kamarnya, sembari terus berteriak kesakitan. Di sini Pak Santoso langsung mencari apapun yang bisa digunakan untuk memadamkan api itu. Ia langsung mengambil selimut dan menelungkupkannya ke kepala Panggih. Merasa sudah padam, selimut itu pun dibuka. Namun nampaknya api belum juga padam. Dari belakang, Mbok Urip memeluk Panggih dengan sebuah handuk basah hingga apinya pun padam. Tapi sayangnya, Panggih sudah terluka cukup parah. Melihat parahnya luka itu, Panggih pun segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi 2 hari kemudian, akibat luka bakar di kepala yang teramat parah, Panggih pun meninggal dunia, menyusul kakaknya Ningrum dan juga ibunya Lasmini. Dikarenakan setelah sempat kesulitan bernafas karena paru-parunya telah dipenuhi flek akibat asap dari kobaran api itu. Kejadian malam itu sangat cepat, dan entah bagaimana caranya, lentera yang ada di sampingnya tiba-tiba pecah dan mengenai kepala Panggih. Insiden malam itu pun juga masih menjadi misteri. Dan kejadian inilah yang membuat Santoso menjadi sangat yakin dan mempercayai tentang adanya teluh yang kejam ini. Lantas bagaimana kabar Mbah Mangun yang dulu ingin datang lagi ke rumah? Ternyata sejak kejadian sore itu, Mbah Mangun jatuh sakit. Menurut cerita Pak Slamet, Mbah Mangun sempat bertarung dengan sosok jin wanita tanpa wajah itu. Kita sebut saja namanya Sambernyowo. Meski ia memiliki ajian juga, namun nyatanya Mbah Mangun menganggap teluh ini begitu kuat dan terlalu kuat kalau harus ia hadapi sendirian. Karena inilah Mbah Mangun tak bisa menepati janjinya. Bukan karena takut, tapi ia memang harus memulihkan energinya dulu agar bisa datang di kemudian hari. Kembali ke cerita, masa berkabung kepergian Panggih juga masih hangat. Belum sampai 7 hari, Santoso nampak gusar dan marah. Ia sama sekali tak bisa berkonsentrasi ketika membaca tahlil untuk anaknya. Sampai akhirnya, Santoso terlihat terburu-buru. Dan dengan ekspresi marah, ia agak berlari menuju ke belakang rumah. Mbok Urip yang berpapasan di dapur pun segera memberitahukan hal itu kepada Pak Slamet, karena ia memiliki firasat buruk. Ia pun memberitahu Pak Slamet untuk segera mengejar Pak Santoso. Di dalam gudang rumah, terlihat Santoso sedang mengobrak-abrik tempat perkakas. Ternyata ia mengambil sebilah sabit dan kemudian berlari lewat samping rumahnya. Melihat itu, Pak Slamet pun mengejar sambil memberitahukan itu kepada warga yang masih berada di rumah selepas acara tadi malam. Mas Santoso ngamuk. Begitu teriak Pak Slamet. Para warga kini berhamburan untuk mengejar Santoso yang ternyata pergi ke rumah Bowo. Untunglah di situ ada sebuah pagar pembatas sehingga Santoso tak bisa langsung masuk ke dalam rumah Bowo. Di depan pagar, Santoso berteriak, Keluar kamu bangsat. Sudah cukup ya sekarang. Kalau berani, hadapi aku langsung. Ayo tarung sampai mati. Kala itu, warga sama sekali tak berani mendekat karena Santoso ini memang sosok yang sangat dihormati di desa itu. Hanya Pak Slamet yang berani mendatanginya perlahan. Sabar mas,
Eleng, kata Pak Selamat. tidak bisa Mas Slamet. Dia harus mati. Dia harus tanggung jawab. Situasi pun semakin memanas. Tatkala Santoso menendang-nendang pagar rumah Bowo, sembari ia terus berteriak untuk menentang Bowo. Mendengar keributan itu, untungnya tak lama Mbah Mangun datang. Beliau merangkul dan menenangkan Santoso. Sembari perlahan ia merebut sabitnya dan kemudian berkata, Sudah, yang sabar. Kita tidak bisa membuktikannya. Bisa-bisa nanti kamu malah dipenjara, Mas Santoso. Baru saja suasana meredam, Bowo malah keluar dari rumahnya dan memperkeruh suasana. Dengan mukanya yang pucat, ia pun berkata, "Ada apa Pak Santoso?" Sontak, emosi Santoso kembali memuncak. Namun kali ini, ia berhasil dipegangi oleh para warga. Nampaknya, Bowo sendiri ketakutan dan terus berkata, "Aku benar-benar tidak tahu." Namun, di ujung pembicaraan mereka, tampaknya Bowo keceplosan. Ia berkata, "Kalau aku punya salah, aku minta maaf. Bukan aku yang mengguna-guna keluargamu." Dengan permintaan maaf ini, tentunya sedikit menjelaskan jika memang Bowo lah sang pengirim teluh tersebut. Pendapat ini juga diperkuat karena memang dari dulu keluarga Pak Carik atau ayah Bowo memang terkenal suka main halus dengan orang-orang yang tak disukainya. Orang satu kampung juga tahu tentang kabar angin itu. Cuma karena memang hal seperti itu sulit dibuktikan, akhirnya cuma hanya menjadi omongan belaka. Warga sempat mengira sejak kematian Pak Carik, Bowo sudah hilang tajinya. Namun ternyata sifat itu menurun ke anaknya. Singkat cerita, setelah berhasil ditenangkan lagi, segera Santoso diajak pulang oleh Mbah Mangun dan juga Pak Selamat. Sesampainya di rumah, Santoso pun menangis histeris, menangisi kehidupannya yang memang begitu tragis. Ditinggal oleh seluruh keluarganya dan hanya tersisa ia seorang diri. Di sini, Mbah Mangun mencoba menenangkannya dan berjanji akan menangani masalah ini dengan mengajak temannya. Sementara kamu baca ini dulu, Mas Santoso, kata Mbah Mangun sambil menyodorkan sebuah kertas yang bertuliskan sholawat nariyah. Setelah itu, Mbah Mangun pun langsung berpamitan. Malam itu pun dilewati oleh Santoso, Pak Selamat, dan Mbok Urip yang dengan datar dan sangat hampa. Mereka tak terlihat saling bicara, seakan bingung untuk mencari topik yang pas untuk dibincangkan malam itu. Terlihat Santoso dengan muka sayu terus memegang tasbih sembari membaca sholawat nariyah di kertas yang tadi diberikan oleh Mbah Mangun. Menit dan jam pun berlalu. Santoso masih terlihat berzikir di depan ruang TV, sementara Pak Selamat sedang merokok di belakang rumah. Tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara wanita sedang bernyanyi dengan syair Jawa. Mendengar itu, bulu kuduk Pak Selamat pun berdiri dan ia langsung buru-buru masuk ke dalam rumah. Mbok Urip yang sepertinya juga mendengarnya terlihat berlari kecil dari pavilion menuju ke rumah utama. Segera mereka berdua menemui sang juragan yang nampak kaget karena Santoso ternyata juga mendengar suara itu. "Dengar nggak, Mas, Mbok?" tanya Santoso sembari mereka saling mendekatkan telinga untuk mengamati. Iya Mas, jawab Pak Selamat dan Mbok Urip. Santoso pun menyuruh Pak Selamat untuk menutup semua pintu dan jendela. Mereka kini duduk merapat bersama di ruang TV. Suara orang bernyanyi itu juga masih ada. Bahkan terdengar seperti mengitari rumah utama. Santoso sangat ketakutan. Terlihat ia terus memegangi tasbihnya sembari berdoa. Mbok Urip dan Pak Selamat pun hanya menunduk sembari kumat kamit melapalkan
entah doa apa yang bisa mereka baca. Situasi semakin menakutkan. Tatkala perlahan suara nyanyian itu berubah menjadi suara tangis. Tangisannya sangat pilu, terisak-isak, dan sesekali meraung, seakan ia merasakan sakit yang luar biasa. Mereka bertiga pun terus berdoa hingga suara itu hilang pada sekitar jam 2 malam. Mereka yang ketakutan pun tidur bersama di satu tikar di depan ruang TV. Hingga akhirnya esok hari pun tiba. Mbok Urip yang masih takut karena teringat kejadian semalam kini enggan melakukan pekerjaannya. Begitu juga Pak Slamet. Sementara Santoso juga terlihat lesu. Mereka masih duduk berdiam diri di ruangan tempat mereka tidur. Hingga akhirnya Santoso pun bercerita. Ia bercerita kalau semalam ia bermimpi ditemui oleh anak istrinya, Lasmini, Ningrum, dan juga Panggih. Dalam mimpi itu, Panggih dan Ningrum hanya tersenyum. Namun Lasmini berbicara pada Santoso. Yang sabar dan ikhlas ya mas. Aku sama anak-anak sudah enak. Kamu pasti bisa menghadapi semua ini. Sembari menangis, Santoso menceritakan mimpi itu. Hari pun berlalu dengan cepat. Dan singkat cerita, malam hari pun tiba. Malam itu, Mbah Mangun pun benar-benar datang. Walau ia hanya seorang diri. Melihat hal itu, Pak Slamet pun bertanya, temannya di mana Mbah? Pada nggak berani ngadepin. Udah, saya sendiri aja yang ngadepin. Kalian semua bantuin doa ya. Jawab Mbah Mangun. Pak Slamet hanya mengiyakan sambil menelan ludah. Mbah Mangun pun meminta Mbak Urip untuk mengambil garam grosok. Dibawalah garam itu oleh Mbah Mangun sembari mengelilingi rumah. Ia juga melakukan uro-uro atau bernyanyi lagu Jawa. Ono kitun rumaksa ing wengi teko ayu luputa ing lara. Santoso, Pak Slamet dan Mbok Urip hanya diam menunggu di dalam rumah. Setelah selesai, Mbah Mangun pun masuk lagi. Dan di sini beliau sedikit bercerita. Dulu, waktu Mbah Mangun masih muda, ketika ia baru saja lulus dari pesantren, jin Samber Nyowo ini sempat menghabisi keluarga Pak Cokro. Bahkan waktu itu, sampai tak ada satupun yang tersisa. Pak Cokro adalah kandidat pemenang waktu pemilihan lurah pada tahun 60-an. Yang mana lawannya saat itu, atau lawan yang kalah, adalah Pak Carek atau Ayah Bowo. Diduga kuat, pengiriman teluh ini dilakukan oleh Pak Carek. Tapi karena memang hal itu sulit dibuktikan, sejak saat itu tak ada lagi warga yang mau berurusan dengan Pak Carek. Jadi di sini mulai terang kenapa mereka semua menduga kuat jika memang Bowolah yang mengirim teluh itu. Apa perlu dibalikan saja Mbah? Kata Santoso. Tak perlu nak. Kalau gitu, kita nggak ada bedanya kalau kita mengembalikan teluh itu kepada si pengirim. Jawab Mbah Mangun. Intinya, kita tak perlu membalas. Kalau kita membalas, sama saja jahatnya. Tak terasa, mereka berbincang cukup lama. Hingga akhirnya, pembicaraan dihentikan oleh sebuah suara ketukan pintu di depan rumah Santoso. Juga terlihat ada bayangan siluet di pintu kaca. Nampaknya ada orang yang datang. Pak Slamet yang membuka seketika bingung karena ia tak melihat siapapun. Meski tadi sempat ada siluet seseorang. Dia yang mulai merinding pun kembali kepada Mbah Mangun. Ia pun berkata, "Mbah, kok nggak ada siapa-siapa?" Nggak apa-apa Mat, itu teman kita. Jawab Mbah Mangun sembari tersenyum. Entah apa maksudnya. Beberapa saat kemudian, Mbah Mangun meminta sapu lidi kepada Mbak Urip. Sembari membaca Al-Quran kecil di tangannya, Mbah Mangun keluar. Entah kenapa, ia menyapu-nyapu halaman. Pak Slamet bersama Santoso
hanya mengikuti di belakang, dan sesekali ia disuruh mengambil rambut yang sudah berceceran di tanah. Ini rambut siapa? Batin mereka berdua sembari mengambilnya dengan sapu tangan. Sampai akhirnya Mbah Mangun berhenti di suatu titik, tepat di bawah rimbunan tanaman sirih. Mbah Mangun berkata, Ambil pacul sana, Mat. Bawa ke sini. Setelah itu, Mbah Mangun menyuruh Santoso untuk menggali titik yang sudah ditunjukkan olehnya. Setelah digali cukup dalam, sekitar 80 cm, ditemukanlah sebuah bungkusan kain kafan yang cukup besar. Baunya sangat busuk. Mbah Mangun segera menyuruh mereka untuk membawa bungkusan itu menuju teras rumah. Di sini terlihat tiba-tiba Mbah Mangun tampak limbung, seakan hendak jatuh. Hidungnya juga mengeluarkan darah. Pak Selamat yang kaget sempat berkata, Mbah nggak apa-apa. Rapopo? Sembari menutup hidungnya dengan satu tangan. Akhirnya bungkusan itu pun dibuka di teras rumah. Ternyata isinya adalah 7 butir telur ayam Jawa dan beberapa kertas yang sudah bertuliskan arah pegon. Ini dia, ketangkep intinya, kata Mbah Mangun. Beliau pun kemudian meminta pungutan rambut-rambut yang tadi dan menyatukannya di satu kain itu. Sampai akhirnya sembari membaca ayat kursi, Mbah Mangun membakar rambut itu. Ketika dibakar, sempat terdengar seperti suara jeritan seorang wanita. Suaranya seakan terdengar dari kejauhan ketika rambut itu terbakar habis. Kemudian kertas-kertas bertuliskan arah pegon itu juga dibakar. Setelah itu, giliran 7 telur itu dibuka. Setelah dipecahkan, isi telur itu hitam pekat dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Mbah Mangun pun memecahkan telur itu satu persatu sembari terus membaca ayat kursi sampai semua telur itu habis. Setelah itu, Mbah Mangun kembali membakar semuanya. Santoso di sini nampak keheranan dengan semua hal ini. Bagaimana bisa semua ini terjadi? Dan akhirnya prosesi pembersihan itu pun berakhir. Mbah Mangun kembali masuk ke dalam rumah bersama dengan Santoso, Pak Selamat, dan Mbok Urip tentunya. Insya Allah ini sudah bersih, kata Mbah Mangun. Dan mereka pun kembali berbincang bersama di ruang tamu itu, dengan topik yang kali ini agak menggembirakan tentunya. Apakah teluh itu berhasil dihentikan? Nampaknya masih tersisa. Karena pada tengah malam, setelah Mbah Mangun berpamitan pulang, terjadi lagi sebuah serangan teluh. Tiba-tiba saja, gelas bekas minuman mereka yang ada di ruang tamu meledak. Dan seiring dengan itu, tubuh Santoso terpelanting kira-kira 3 meter ke arah tembok. Akibat hantaman itu, Santoso pun nampak meringkuk di sudut ruangan. Ia menunduk dan memutahkan darah hitam. Pak Selamat yang melihat itu pun segera menghampiri dan memapahnya menuju kamar. Sementara Mbok Urip segera berlari ke rumah Mbah Mangun dan mengabarkan sembari mengajak Mbah Mangun untuk kembali ke rumah Santoso. Sesampainya di sana, terlihat Pak Selamat telah menunggu dengan muka panik di depan rumah. Juragan kesurupan, kata Pak Selamat panik. Mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Di situ terlihat Santoso yang sedang merangkak, tapi tidak dalam penglihatan Mbah Mangun. Karena di sini beliau sama sekali tak melihat Santoso, melainkan rupa jin samber nyawa itu. Mangun, Mangun, kata sosok jin yang sedang berada dalam raga Santoso itu. Dengan suara lemah dan parau, ia pun berkata, aku ngaku kalah. Saiki lepurno aku, kata jin itu kembali. Di sini, Mbah Mangun hanya memegang tasbih sembari terus berzikir. Tobat kamu, tobatlah kepada Tuhan yang Maha Tinggi, kata Mbah Mangun. Sudah berapa kehidupan yang kamu sengsarakan? Sekarang minta ampunlah, timbal Mbah Mangun lagi. di ngapura aku wis kapok. Tulung lepurno
aku. Pak Selamat nampak takut, sekaligus heran melihat itu semua. Santoso juraganya, yang waktu itu berusia kurang lebih 45 tahunan, tampak sangat tua ketika ia kerasukan. Tampaknya kehebohan di rumah Santoso ini terdengar oleh warga sekitar, hingga ada beberapa yang berdatangan. Aku ngaku kalah, saiki leburno aku. Kata jin yang ada dalam tubuh Santoso itu kembali. Akhirnya Mbah Mangun pun mulai membacakan ayat-ayat ruqyah dan mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh Santoso itu. Namun ada satu kata yang terucap sebelum jin itu keluar. Aku raiso mati. Sampai akhirnya Santoso pun kembali sadar dan kembali memutahkan cairan hitam yang berbusa. Dan disinilah teluh ini telah benar-benar berakhir. Menurut penjelasan Mbah Mangun, teluh Jawa ini pada zaman dulu dikenal dengan nama teluh pring sedapur. Dengan media jin yang dikirim untuk memberikan penyakit dan mempengaruhi pikiran target yang dituju. Biasanya karena kedahsyatan teluh ini, tak ada yang berhasil selamat ketika sudah menjadi target. Dan nyatanya kurang dari setahun keluarga Santoso habis dan hanya meninggalkan ia seorang diri. Pada tahun 1994-an, Santoso menutup bisnis cengkehnya dan beralih ke usaha lain. Serta ia sempat menikah lagi dan memiliki satu anak. Beliau pun meninggal pada tahun 2014. Mbok Urip, 1 tahun setelah selamatnya Santoso, beliau pulang ke tempat asalnya di daerah Wonosari, Gunung Kidul. Sementara Pak Selamat, beliau juga masih sehat dan bahagia dengan anak cucunya. Meskipun sekarang beliau sudah sepuh. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Santet, teluh, dan apapun itu, cara untuk membunuh secara gaib itu memang benar adanya. Hanya saja sangat langka, karena memang di waktu sekarang hanya sedikit yang bisa dan benar-benar mampu untuk mempraktikkan ilmu hitam ini. Dan bagaimana cara menangkalnya? Ya dengan meminta pertolongan kepada sang pemilik kehidupan yang maha kuat, jauh melebihi kekuatan apapun. Juga jangan lupa untuk menunaikan kewajiban kita sebagai umatnya. Insya Allah kita akan dijauhkan dari hal jahat dan sihir yang sangat tercela ini. Maaf apabila ada salah kata atau salah ucap dari Bang Bets. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.